Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medela Anjani dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan membuat video yang menjelaskan gambar dan deskripsi fungsi organel sel hewan. Sel hidup mempunyai 3 bagian pokok, yaitu 1. Membran sel, 2. Sitoplasma, dan 3. Organel-organel. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada membran sel. Membran sel merupakan bagian terluar dari sel. Membran sel memiliki fungsi, di antaranya 1. Mengontrol atau mengendalikan pertukaran zat. 2. Sebagai tempat reaksi, misalnya reaksi cahaya, reaksi oksidasi, dan respirasi. Yang ketiga, sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar. Yang keempat, pelindung sel. Dan yang kelima, mengontrol zat yang masuk dan keluar sel. Membran sel tersusun atas lapisan ganda lipid atau lipid layer yang mengandung protein, kolesterol, dan oligosakarida. Lipid pada membran sel disebut fosfolipid. Fosfolipid terdiri atas 1 ekor hidrokarbon bersifat hidrofobik atau tahan air, 2 kepala atau polar bersifat hidrofolik atau suka air. Protein pada membran sel dibedakan: 1. Protein integral yang terlihat menembus membran, 2. Protein perifelar yang berada di permukaan membran. Pada membran sel terdapat karbohidrat yang berikatan dengan protein yang disebut glikoprotein, atau karbohidrat yang berikatan dengan kepala fosfolipid disebut glikopid. Nah, untuk membran sel sendiri ditunjukkan oleh nomor 10 pada gambar. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bahan yang menyerupai gel yang terletak di dalam membran sel dan di luar nukleus. Sitoplasma terdiri atas sitosol dan organel-organel. Di dalam sitosol terdapat sitoskeleton yang mempertahankan bentuk sel, menjaga kekuatan mekanis, dan mengorganisasikan pergerakan sel, dan juga pergerakan kromosom pada pembelahan sel. Nah, untuk sitoplasma sendiri ditunjukkan oleh nomor 5 pada gambar. Dan yang ketiga ada organel-organel. Organel-organel memiliki beberapa bagian, di antaranya yaitu 1. Nukleus. Nukleus merupakan organel yang mengendalikan seluruh kegiatan sel. Nukleus mengandung informasi genetik berupa DNA. Bagian penting dari nukleus: 1. Membran inti terdiri atas 2 lapis yang berfungsi sebagai pembungkus sekaligus sebagai pelindung inti. Pada bagian ini terdapat pori-pori yang memungkinkan terjadinya pertukaran zat dengan sitoplasma. 2. Nukleoplasma merupakan cairan inti berbentuk gel yang kaya akan ion-ion, protein, enzim, nukleotida, dan benang-benang kromatin. Yang ketiga ada nukleus, tersusun atas kumpulan gen-gen yang memberikan kode RNA ribosom. Nah, untuk nukleus sendiri ditunjukkan oleh nomor 2 pada gambar. Yang kedua ada ribosom. Ribosom merupakan organel kecil yang tersusun atas RNA ribosom dan beberapa protein. Terdiri atas 2 subunit yang bekerja sama dalam mentranslasi mRNA ke dalam rantai polipeptida selama proses sintesis protein. Letak ribosom bebas di dalam sitoplasma dan melekat di retikulum endoplasma. Nah, untuk ribosom sendiri ditunjukkan oleh nomor 1 pada gambar. Yang ketiga ada retikulum endoplasma atau RE. RE merupakan organel berkantung yang berperan dalam proses perakitan dan pemrosesan, serta transportasi senyawa kimia yang digunakan di dalam dan di luar sel. RE berhubungan dengan 2 lapis selubung inti sebagai saluran yang menghubungkan nukleus dan sitoplasma. RE memiliki 2 bentuk, yaitu 1. RE kasar, memiliki ribosom pada permukaannya. 2. RE halus, tidak memiliki ribosom pada permukaannya. Nah,
Untuk retikulum endoplasma kasar ditunjukkan oleh nomor 8 dan retikulum endoplasma halus ditunjukkan oleh nomor 9. Yang keempat ada badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel dengan membran berlekuk-lekuk yang mengkonsentrasi dan membungkus protein untuk dikeluarkan ke sel. Berperan juga dalam menambahkan pengarahan atau jalur bagi perjalanan akhir protein yang sudah dikemas. Badan Golgi memiliki fungsi, diantaranya 1. Mengangkat dan mengubah materi yang ada di dalamnya secara kimia. 2. Menghasilkan lilin dan lendir. 3. Transport lemak. 4. Sekresi protein, karbohidrat, lemak, dan glikoprotein. 5. Membentuk lisosom. 6. Membentuk enzim pencernaan yang belum aktif atau zimogen. Nah, untuk badan Golgi sendiri ditunjukkan oleh nomor 7 pada gambar. Yang kelima ada mitokondria. Mitokondria merupakan tempat berlangsungnya respirasi aerobik dalam sel. Organel ini terdiri atas 1. Membran luar, 2. Membran dalam berlekuk-lekuk disebut krista, berfungsi untuk memperluas permukaan. Ketiga, ada matriks, kaya akan enzim-enzim pernapasan atau sitokrom dan senyawa DNA, RNA, serta protein. Nah, untuk mitokondria sendiri ditunjukkan oleh nomor 4 pada gambar. Yang terakhir atau yang keenam ada lisosom. Lisosom merupakan organel sel yang berbentuk kantong agak bulat dan dibatasi oleh sistem membran tunggal. Lisosom memiliki fungsi, diantaranya 1. Mencerna materi yang diambil secara endositosis. 2. Penghancuran struktur-struktur yang tidak dikehendaki dalam sel. 3. Pembebasan enzim keluar sel. 4. Penghancuran diri sel dengan cara membebaskan semua isi lisosom dalam sel. Nah, yang terakhir ada lisosom yang berada di dalam mitokondria atau yang ditunjukkan nomor 4. Sekian video penjelasan fungsi organel sel hewan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.